Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini tentunya dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun atau tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menyelami makna kehidupan sampai kita mendapatkan hikmah, ya, bahwa hikmah kehidupan itu kita selalu mendapatkan kebaikan atau sisi positif dari setiap hal yang terjadi atau setiap peristiwa yang kita lalui setiap harinya gitu ya. Jadi jangan bosan untuk belajar setiap hari, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Semangat terus, semangat dan terus semangat, seperti mentari pagi mengeluarkan cahayanya gitu kan sampai menerangi alam dunia ini. Begitu juga hati kita yang berbenah sehingga terpancar dari dalam jiwa sampai keluar gitu, sehingga setiap langkah kita itu selalu mendapatkan petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, melanjutkan konten yang kemarin tentang ini ya, tentang kebangkitan jiwa, bahwa setelah kebangkitan jiwa itu kita ada yang namanya kesadaran jiwa. Kalau bangkit itu kan misalkan kita terjatuh lalu kita bangkit kan, ada memang fase-fase orang hanya mengalami kebangkitan spiritual tanpa dibarengi dengan kesadaran jiwa. Nah, itu contohnya seperti spiritual awakening yang setiap bulannya kita alami ya, karena spiritual awakening itu kan tidak harus terjadi sekali seumur hidup. Bahkan setiap kita akan naik level, setiap kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, pasti kita itu akan dijatuhkan dulu baru dibangkitkan gitu kan, maksudnya jiwanya gitu. Nah, itu ada memang kebangkitan jiwa itu yang bulanan, seperti misalkan pada saat malam bulan purnama atau setiap pertengahan pertengahan bulan itu loh, apa sih disebutnya tuh, yang bulan Arab itu bulan-bulan Komariah itu ya, maksudnya yang pokoknya kalau udah tanggal 14 15 yang ada bulan purnama itu, biasanya kita itu kan kadang-kadang kayaknya bete, boring gitu kan, atau misalkan kalau perempuan mengalami siklus haid bulanan gitu kan, kadang-kadang kan masa PMS itu kan kita emosi kita itu kan bergejolak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita itu sedang mau dibangkitkan. Makanya kadang-kadang setelah kita mengalami rasa kesel, rasa bete, rasa boring gitu kan, rasa tertekan, rasa tersiksa batin misalkan, atau sengsara batin atau apapun itu, tapi sesudah kita mengalami itu kadang-kadang timbul ketenangan dan kelapangan jiwa gitu. Jadi ya ibaratnya ya kita mau bangkit itu ya jatuh lagi, yang judulnya bangkit ya berarti kan kita dari bawah menuju ke atas, naik gitu. Tapi ini tentang jiwa ya. Nah, itu kebangkitan jiwa bulanan gitu, itu hampir setiap orang mengalaminya. Tapi ada juga memang yang setiap awal bulan baru itu ya, maksudnya setiap tanggal 1
yang bulan sabitnya itu. Aduh, saya susah ngomongnya, pokoknya setiap tanggal 1 atau tanggal 14 gitu. Karena memang setiap orang itu diberikan energi kebangkitan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Namun pada umumnya memang pada saat tanggal 14 15 waktu bulan purnama itu. Coba bisa diperhatikan. Kadang-kadang kita suka ngerasain kesel, kehel gitu kan. Kadang-kadang suka tubuh puguh, ada orang ngomong aja kayaknya pengen kita baledo ku sendal gitu kan. Kadang-kadang suka ya gimana gitu, emosi jiwa terpuguh puguh gitu tiba-tiba gitu. Nah itu sebenarnya itu disebut juga dengan kebangkitan jiwa gitu. Habis dari situ nanti setelah 1 hari itu kita akan timbul ketenangan dan kelapangan yang berbeda gitu, yang rasanya itu kok lega banget karena memang pelepasan energi negatif itu sudah selesai gitu pada malam itu atau pada hari kemarinnya itu, sehingga menimbulkan ketenangan gitu. Itu biasanya kebangkitan spiritual bulanan disebutnya ya. Ini istilah saja ya, intinya mah intinya sih kita belajar berbenah pelepasan energi negatif menuju energi positif gitu. Nah, kalau tentang kesadaran jiwa ini kita ceritanya orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual ya, kebangkitan jiwa. Nah, di situ ada proses di mana kita setelah mengalami proses penerimaan diri, proses menerima kenyataan, di situ akan menimbulkan kesadaran jiwa yang mana kita itu tersadar, bukan hanya melek, bukan hanya melek jiwa, bukan hanya kita bangkit berdiri dan berjalan, namun juga perjalanan jiwa tersebut, perjalanan ruhani tersebut disertai dengan kesadaran jiwa. Jadi kesadaran jiwanya itu ya kita mengerti tentang energi positif, energi negatif dalam kehidupan ini gitu kan. Tahu mana yang negatif, tahu mana yang positif, tahu kita harus memilih jalan yang positif kah atau yang negatif kah gitu kan. Nah di situ kita timbul kesadaran jiwa. Jadi kesadaran jiwa timbul setelah kebangkitan jiwa. Nah di situ kalau kita sudah mengalami kesadaran jiwa, biasanya kalau kita memang bukan seorang yang berilmu, di situ akan timbul rasa ingin ingin tolabul ilmi gitu, ingin mencari ilmu yang lebih dalam lagi. Jadi seperti ada yang dicari di dalam jiwa itu, seperti ada yang kurang. Kayaknya saya tuh ingin mencari sesuatu tapi saya tidak tahu apa gitu. Jadi itu ingin mencari jati dirinya gitu kan. Jadi melalui jalan di majelis-majelis taklim atau ikut majelis thariqah atau ikut pengajian tasawuf gitu, atau ikut ya organisasi-organisasi thariqah tertentu gitu kan. Jadi untuk menuju pencarian jati diri. Kenapa jati diri harus dicari? Padahal jati diri itu ada di dalam jiwa kita sendiri yang bisa kita temukan. Karena dicari, karena memang kita belum mengenal dan belum menyadari kesadaran jiwa yang sesungguhnya itu, tujuan hidup kita itu untuk apa gitu. Makanya perlu dicari dengan jalan thariqah gitu. Thariqah itu dengan jalan kita memperbanyak ibadah batin, membuang penyakit-penyakit batin, banyak melaksanakan ibadah sunnah, mengistiqomahkan ibadah wajib gitu kan, dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya setelah orang yang mengalami kebangkitan spiritual dan diberi kesadaran spiritual, biasanya ingin menempuh jalan ruhani tersebut dengan jalan thariqah gitu. Pada umumnya ini kita bicara tentang spiritualitas Islami ya. Beda dengan kalau spiritualitas secara umum ya, biasanya memang ibadah-ibadah batin itu ada, karena memang spiritualitas itu tidak hanya satu agama tapi menyangkut semua jiwa gitu kan, dan itu ada jalannya masing-masing. Intinya semuanya sama menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dengan dibangkitkannya jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita juga diberi hidayah kesadaran. Sesungguhnya hidayah itu ada ya, sesungguhnya hidayah itu selalu diberikan oleh Allah itu kepada kita semua, tinggal kitanya aja sadar apa enggak. Nah, makanya ada juga yang disebut dengan kesadaran jiwa. Jadi kesadaran tentang positif dan negatif, kita bisa memilah-milih mana jalan yang positif,
mana jalan yang lurus ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan membuang segala penyakit batin dan bertobat dari segala dosa lahir dan batin, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah batin menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ya amalan-amalan ibadah batin, dan juga memperbanyak ibadah sunnah ya, seperti puasa sunnah atau misalkan zikir, baca Al-Quran atau apapun itu, dan kita barengi dengan rasa penerimaan diri dan juga rasa kesyukuran tentang penerimaan diri gitu, penerimaan kenyataan hidup, udah menerima dan juga kita mensyukurinya, maksudnya seperti itu, sehingga apapun yang terjadi hati kita itu tetap lapang, tetap tenang, tetap senang gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, kita bahas, kita kupas lebih luas lagi tentang jiwa, tentang bedah jiwa. Dan semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir batin is the best.